Anda masih di Sindo Sore, pemirsa. 4 penjara ATM berisi uang 320 juta rupiah saat demo rusuh hingga terjadi pembakaran gedung DPRD Kota Makassar akhirnya diringkus polisi. Pelaku bukan demonstran, melainkan komplotan pencuri. Empat pelaku penyerahan Bank Sulselbar ini diminta polisi menunjukkan tempat pelaku membuang mesin ATM di Rawa-Rawa, wilayah Paranglu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mesin ATM dievakuasi, namun uang 320 juta dalam mesin ATM sudah ludes dibagi-bagi pelaku bersama komplotannya. Penyerahan mesin ATM ini terjadi saat ricu aksi unjuk rasa yang berujung pembakaran kantor DPRD Kota Makassar. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku ternyata bukan pengunjuk rasa, melainkan komplotan yang berniat menjara dan merusak dengan membekali alat gerinda dengan membawa kabur mesin ATM bank. Polisi masih mengejar belasan pelaku lainnya. Ada ATM personal itu, ya mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar, mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Dari hasil pemeriksaan berapa banyak isinya Pak? Isinya itu kurang lebih 320 juta dan yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Para pelaku penyerahan dan pencurian uang 350 juta rupiah terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, istri Uya Kuya, Astrid Kuya, menangis saat curhat soal rumahnya yang dijarah warga pada akhir Agustus lalu. Sementara politisi sekaligus komedian Eko Patrio meminta polisi melepaskan salah satu terduga penjara di rumahnya. Rumah saya. Saya maafin semuanya. Saya maafin semuanya. Ya. Makasih ya. Istri Uya Kuya, Astrid Kuya, mencurahkan isi hatinya di depan ibu-ibu terkait peristiwa penjarahan rumahnya. Sambil menangis, Astrid Kuya mengaku difitnah dan rumah yang dijarah adalah hasil kerja keras sebelum menjadi wakil rakyat. Sementara itu, komedian sekaligus politisi PAN Eko Patrio mendatangi di Treskrimum Polda Metro Jaya. Eko meminta pihak kepolisian melepaskan salah satu terduga penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Eko mengungkapkan salah satu terduga pelaku penjarahan bernama Rian bukanlah pelaku penjarahan, namun hanya mengambil kucing milik Eko untuk diselamatkan. Eko dan Uya sudah meminta maaf kepada masyarakat. Sementara keduanya juga tidak ingin memperpanjang masalah dengan para pelaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Polres Metro Jakarta Timur memanggil artis Sherina Munaf dan juga Uya Kuya untuk klarifikasi dan mediasi terkait insiden penjarahan kucing di kediaman Uya Kuya. Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Pihak Sherina Munaf dan Uya Kuya memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Timur guna mengklarifikasi dan memediasi perihal penyelamatan kucing milik Uya Kuya yang sempat dijarah massa. Usai menjalani mediasi, kedua belah pihak pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Nantinya, kucing-kucing milik Uya Kuya yang berada di tempat Sherina pun akan dikembalikan. Kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Artinya saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Di lain sisi, Uya Kuya menyatakan masih ada 3 kucing peliharaannya yang belum ditemukan pasca peristiwa penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, perseteruan antara influencer Ferry Irwandi dengan pihak Tentara Nasional Indonesia akhirnya mencapai titik akhir yang menyejukkan.
Melalui unggahan media sosial, Ferry Irwandi diumumkan kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Sabtu sore, influencer Ferry Irwandi menggugah update di media sosial Instagram terkait perseteruan dirinya dengan TNI. Dalam unggahan tersebut, Ferry menjelaskan, pihak Tentara Nasional Indonesia sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi dan dihadapi oleh Ferry. Begitu juga sebaliknya, di mana Ferry yang sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini. Selain itu, Ferry Irwandi juga menegaskan, kedepannya sudah tidak ada lanjutan hukum apapun terhadap dirinya. Urusan antara Ferry dan TNI pun selesai. Dari tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, ratusan orang dari berbagai unsur di gedung DPR RI mengecam unjuk rasa anarkis. Aksi ini juga bentuk dukungan untuk polisi agar segera mengungkap dalang di balik kerusuhan akhir Agustus lalu. Di bawah guyuran hujan deras, ratusan orang dari berbagai unsur seperti driver Gojek online, mahasiswa, pelajar, pemuda dan wanita Jumat sore menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Aksi digelar sebagai bentuk keprihatinan atas demonstrasi yang berujung kerusuhan dan anarkis pada akhir Agustus lalu. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Solidaritas Indonesia dan Komite Nasional Perempuan Indonesia juga membagikan bunga kepada petugas dan pengguna jalan. Selain mengecam keras aksi anarkis dalam penyampaian pendapat di muka umum, mereka juga mendukung proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan. Kami terhadap pemerintah, jadi ketika ada kritik tolong turun gitu loh. Kami tidak ingin masyarakat Indonesia dibenturkan, kami tidak ingin ada kekerasan lagi dengan aparat keamanan itu. Karena mereka tugasnya hanya berjaga dan kami tujuannya bukan ke mereka, kami ingin pemerintah itu hadir di tengah-tengah aksi gitu loh, dimanapun berada di seluruh Indonesia. Mereka berharap ke depannya, pemerintah bisa lebih cepat merespon aspirasi masyarakat. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.